Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin, kita berjumpa kembali dalam pembahasan soal UP, dan dimohon kepada teman-teman semua untuk tetap bersemangat ya. Ini tinggal menghitung hari ke UP nanti. Benar-benar semangatnya itu harus di aduh, kayak gimana nih? Iya, Dan eh, mudah-mudahan yang lain juga ikut tergerak ya. iya benar. Bagaimana caranya? Ya, bagaimana caranya kita UP itu cuma sekali. Iya, Sekali UP langsung lulus. Jangan jangan berkali-kali. Karena kenapa? Bukan masalah ini ya. eh ini tentang ini loh Bu Dewi. Kalau nggak lulus UP itu kesempatan. Ya, iya, kesempatan juga. Terus waktu yang waktu kita, terbuang, waktu yang terbuang, dan satu lagi biaya. pertanyaan-pertanyaan dari Harus luar belajar biasa. lagi. Iya Ya, kan, pertanyaan-pertanyaan dari luar itu lulus nggak? Nah, itu yang nah, bikin down. Sebenarnya itu. Jadi bagaimana caranya kita lulus UP sekali UP? Bagaimana ya, caranya? Gitu. kali Ya, UP silakan. langsung lulus. Iya. Oh iya, sebelum kita ke pembahasan UP, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Assalamualaikum. Berdoa dicukupkan. Ya, silakan Bu Dewi. Iya, terima kasih Bu Susi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Jais. Ya, Ya, baik. Sore ini kita belajar bahasa Indonesia ya, sesuai jadwal. ya. Ya, baik. Saya share dulu. Oh iya, sebentar. Belum bisa ya, Saya- Bu? Ya, ya, silakan. Oke. Ya, sudah terlihat Bapak Ibu? Belum, sudah belum? Sudah. Ini ibu-ibu semua, Bu Susi ya? Ibu-ibu semua nih. Ya, oke. Nggak apa-apa. Baik, ibu-ibu, kita berenam dengan Bu Susi nih. Ya, semoga nanti belajar bersama pertemuan berikutnya bisa ikut semua ya. Ya memang kalau Sabtu weekend ya Bu Susi ya banyak acara, kemudian lomba-lomba di desa ya, di RT Iya. masing-masing. Iya, masih masih suasananya masih suasana memeriahkan HUT RI ya. Ya benar. Baik, saya bacakan. Pendekatan dalam pembelajaran bahasa yang dilandasi oleh asumsi bahwa belajar bahasa adalah belajar berkomunikasi dianggap penting untuk diterapkan. Belajar bahasa harus mengutamakan pengembangan kemampuan berkomunikasi siswa. Oleh sebab itu, pembelajaran bahasa perlu dititik beratkan pada latihan dan praktik berbahasa. Pendekatan pembelajaran bahasa Indonesia di atas disebut apa? Pendekatan pembelajarannya. Kita fokus pada komunikasinya, Bapak Ibu. Kata kunci pada komunikasi siswa. Berarti ini komunikatif. Ya, komunikatif. Karena ada kata kunci di situ, Komunikasi. komunikasi siswa ya. Ya, oke. Saya tandai. Nomor 2, Ibu Mulyana, silakan. Ya, setelah mencermati indikator, peserta didik dapat menentukan kalimat utama paragraf. Bu Jani merancang langkah-langkah pembelajaran sebagai berikut. 1. Peserta didik membaca dalam hati teks berjudul Organ Gerak Manusia dan Hewan. 2. Untuk membantu memahami isi teks, guru bertanya jawab dengan peserta didik secara lisan.
3. Peserta didik membentuk Membentuk. kelompok. Ya. Ya. 4. Tiap kelompok mendapatkan satu set potongan kalimat dari sebuah paragraf dan LKPD. Bentar, Bu. Saya Mana, Bu? kepotong. Dan LKPD yang memuat tabel checklist tentang ciri-ciri kalimat utama dan kalimat penjelas. Ya. Kegiatan pembelajaran yang selanjutnya adalah Ya. Berarti kita cari nomor berapa, Bu? Setelah nomor 4 berarti nomor 5. ini langkah kelima ya. Ya. Jadi fokusnya pada langkah keempat, langkah terakhirnya, baru bisa menentukan langkah selanjutnya. Kalau di kegiatan keempat itu ada pembagian LKPD, berarti nanti langkah selanjutnya harus juga berhubungan dengan LKPD. Ya benar. Yang mana kira-kira? Yang ada LKPD-nya? B. B dan D. E. D, E, B, ada. D, E ya? Iya. Ya, B, D, E. Kira-kira yang mana? Kemudian di nomor 4 ini ada kata ini Bapak Ibu, set potongan. Potong kalimat. Set potongan kalimat. Jadi berarti langkah selanjutnya yang juga ada potongan kalimatnya ya. D. Ini ya, D, Bu. ada potongan ya. Iya, D. Benar. D. Ya, jadi langkah selanjutnya adalah langkah yang berhubungan dengan langkah nomor 4, Bu. Ada LKPD-nya, kemudian satu lagi ada set potongannya. Nah, kalau misalnya kita menjawab B, di situ tidak nyambung ya, nggak ada set potongan itu diapakan gitu ya, tindak lanjut dari nomor 4-nya. Seperti itu. Oke. Ibu ukinnya gimana? Sudah selesai? Uji kinerja? Sudah? Baik, kita lanjutkan nomor 3. Seorang guru kelas 4 akan membelajarkan KD 3.1. Bapak Ibu, maaf, Ibu, ini 3.1 adalah KD apa? Kodenya? Pengetahuan, benar. Menentukan pokok pikiran dalam teks lisan dan tulis. Nah, menentukan ini C berapa? Level kognitif berapa Bapak Ibu menentukan? C3. C3. Instrumen yang tepat digunakan untuk mengukur ketercapaian kompetensi tersebut. Instrumen berarti alat penilaiannya Bapak Ibu. Nah, karena ini KD pengetahuan, tadi Ibu sudah menyebutkan KD pengetahuan, berarti tesnya nanti tes pengetahuan ya. Yang mana nih tes pengetahuannya? Pilihan ganda. Pilihan ganda. Yang lain adakah yang selain A yang tes juga? Yang pengetahuan maksudnya? Nggak ada ya? Nggak ada. Yang lain adalah psikomotor semua. Yang B ini, B dan C adalah sikap ya. Jadi satu-satunya yang pengetahuan adalah yang A. Pilihan ganda. Isian, uraian itu juga termasuk soal pengetahuan. Oke, sekarang nomor 4. Seorang guru kelas 3 sedang menilai hasil wawancara siswa secara tertulis berdasarkan KD 4.5. Bapak Ibu, maaf, Ibu, 4.5 adalah KD apa? Keterampilan, benar. Psikomotor ya. Menyajikan hasil wawancara tentang cara-cara perawatan tumbuhan dan hewan dalam bentuk tulis dan visual menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Salah satu indikator penilaian yang tepat. Nah, karena ini KD keterampilan,
kita tandai, maka alat penilaiannya pun harus bersifat Penampilan. apa? Keterampilan ya. Yang mana nih? Ada penampilan, ada ketepatan, ketepatan intonasi, ketepatan narasumber, atau keluasan informasi. Yang mana? Yang A. Bu. Ini adalah psikomotornya tentang ini Bapak Ibu yang berhubungan dengan materi ini. Kalimat baku dan Yang B. kalimat efektifnya. Akan Yang mana yang menggunakan ada kalimat efektifnya? Yang B. Ya, yang B ya. Kalau yang A memang benar dia keterampilan, hanya materinya apa, penampilan apa gitu maksudnya. Jadi nggak ada materinya ya. Iya benar Bu. Ketepatan menggunakan kalimat efektif, artinya dia tampil, dia muncul berbicara secara lisan menggunakan kalimat yang efektif. Ya. Karena ini KD-nya menyajikan hasil wawancara, entah dia mempresentasikan di depan kelas ya, boleh seperti itu. Itu kan juga keterampilan ya. Tapi ketepatan yang dinilai adalah ketepatan menggunakan kalimat efektif. Oke, nomor 5. Status sosial dan latar belakang budaya yang berbeda dari setiap anggota masyarakat memunculkan adanya idiolek. Nah, ada istilah idiolek Bapak Ibu. Itu artinya bahasa yang digunakan oleh seseorang atau individu, Logat khasnya. logatnya Bapak Ibu. Misalnya saya Madura, Bapak Ibu, Ibu di sana di Sulawesi, misalnya logat Sulawesi gimana? Atau ada ibu di Jawa, misalnya Jawa Tengah ya, cenderung halus misalnya, itu logat khasnya ya. Kemudian ada lagi istilah dialek. Nah, dialek itu adalah bahasa kelompok. Ya, beda ya. Logat dengan bahasa kelompok. Bahasa kelompok itu yang disepakati bersama oleh kelompok. Tapi kalau dialek, idiolek atau logat itu muncul dari individunya sendiri, ya. Kemudian ada ragam bahasa. Nah, ini bersifat umum. Kalau ragam bahasa ya, beragam. Hal ini menunjukkan bahwa bahasa itu bersifat apa? Jadi sifat bahasanya. Ada konvensional, ada unik, kemudian dinamis, bervariasi, dan juga produktif. Yang mana Bapak Ibu? Bervariasi. Oh, Bu. Mana? Kalau dinamis itu berubah. Kalau unik itu langka ya. Produktif menghasilkan sesuatu. Bervariasi mungkin. Bervariasi. Bervariasi karena berbagai macam bahasa. Atau logat. Iya, ada logatnya, kemudian ada lagi bahasa kelompoknya gitu ya. Ada ragam bahasa lain. Tuh. Nah, ini penjelasannya. Idiolek perorangan. Nah, ini sifat-sifat bahasa ya. Ibu, sifat-sifat bahasa. 1, ada sebuah sistem katanya. Membentuk satu kesatuan, pola tertentu. Itu sebuah sistem. Kemudian bahasa itu berwujud lambang. Nah, lambang itu, nah ini ya, ilmu mempelajari tanda-tanda yang ada dalam kehidupan manusia. Kemudian bahasa itu berupa bunyi. Berupa bunyi katanya. Jadi, akibat dari getaran gendang telinga yang bereaksi. Nah, itu bahasa merupakan bunyi. Yang keempat, sifatnya arbitrer. Iya, apa itu arbitrer? Ini Bapak Ibu, arbitrer itu adalah Berubah-ubah. iya, berubah-ubah. Ini tidak adanya hubungan wajib antara lambang bahasa. Ya, tidak permanen maksudnya ya. Bahasa itu bermakna.
Nah, bermakna, ada artinya ya. Bermakna. Kemudian bersifat konvensional. Mematuhi konvensi bahwa lambang tertentu digunakan untuk mewakili konsep diwakilinya. Misalnya, binatang berkaki 4 yang dikendarai dilambangkan dengan bunyi kuda. Oh, maksudnya yang disepakati gitu ya. Binatang berkaki 2 yang bisa terbang dinamakan burung misalnya. Itu sudah kita sepakati ya, bahwa itu adalah suatu benda yang bernama burung misalnya. Kemudian bahasa bersifat unik. Nah, unik artinya mempunyai ciri khas. Ciri khas. Iya, ciri khas bahasa tertentu yang tidak dimiliki oleh bahasa lainnya. Bahasa Batak misalnya, bahasa Sunda. Nah, ada ciri-ciri tertentu. Kemudian bahasa itu universal. Artinya mendunia Bapak Ibu, umum, menyeluruh ya, dimiliki oleh setiap bahasa yang ada di dunia. Nah, mempunyai bunyi bahasa, ada vokal dan konsonan. Nah, di mana-mana ya pasti ada vokal dan konsonan. Meskipun kita ke luar negeri juga ada vokal dan konsonan. Itu bersifat universal. Ada lagi bahasa itu produktif. Menghasilkan sesuatu, misalnya unsur-unsur jumlahnya terbatas dibuat satuan-satuan bahasa yang tidak terbatas. Nah, berkembang artinya Bapak Ibu ya. Satu bahasa menghasilkan bahasa-bahasa lainnya yang tidak terbatas, produktif. Kemudian ini tadi ada bervariasi. Ini ada di idiolek, kemudian ada dialek, ada ragam ya, bervariasi, banyak macamnya ya. Kemudian dinamis. Dinamis ya, selalu berubah, berkembang. Mengikuti gerak manusia sepanjang keberadaan manusia sebagai makhluk berbudaya. Kemudian ada lagi sifatnya yaitu manusiawi. Hanya dimiliki manusia dan dapat digunakan oleh manusia. Ya, benar. Itu sifat-sifat bahasa ya, ada 12. Kita lanjutkan. Nomor 6. Dalam menyelenggarakan pembelajaran bahasa yang berwawasan whole language, ya, maka pembelajaran bahasa Indonesia harus mempunyai keterpaduan antara pembelajaran kebahasaan, pemahaman, dan penggunaan. Yang B, isi pembelajaran dengan pengetahuan dan pengalaman peserta didik. C, perolehan pengalaman belajar peserta didik dengan kenyataan penggunaan bahasa sesuai dengan aktivitas penggunaan bahasa Indonesia dalam kehidupannya. Hal ini sejalan dengan ciri-ciri pendekatan whole language. Yuk, kita cari ciri-ciri pendekatan whole language, tapi di sini ada kecualinya. Berarti kita cari yang salah. Ya, ada kecualinya. Kita cari. Ada menyebar, ada menyeluruh, bermakna, berfungsi, kemudian ada alamiah. Nah, yang kira-kira bukan whole language yang mana? Ciri-cirinya. Mungkin. Coba. Whole language, benar yang ini menyeluruh. Bermakna, benar. Berfungsi atau function, benar juga. Nah, kalau kita tidak tahu Bapak Ibu ya. Nah, ini loh Bapak Ibu, A dan B menyebar, menyeluruh. Mirip nggak? Mirip-mirip ya. Mirip ya. Jadi antara dua opsi yang mirip, berarti salah satu itu ada yang benar opsinya gitu ya. Iya. Benar. Jadi menyebar atau menyeluruh jawabannya? Yang kecuali loh. Menyebar. Menyebar ya. Karena menyeluruh itu adalah arti sebenarnya dari whole language. Sedangkan menyebar itu tidak ada ya.
Iya, jadi seperti itu. Nah, sebenarnya ini ciri-ciri pendekatan whole language ada 4 ya. Menyeluruh, bermakna, berfungsi, dan alamiah. Berarti yang bukan adalah yang A. Uh-uh. Tapi kalau kita tidak tahu, nggak apa-apa ya, Ibu ya. Tadi kita menganalisis dari opsi saja. Antara A dan B itu mirip ya. Tapi tidak mungkin dia menyebar, pastinya menyeluruh. Cara memilihnya. Oke, nomor 7. Ibu Joyce bisa dibacakan? Ya, bisa, Bu. Sebentar, Ibu, sebentar. Oke, silakan Bu Joyce. Seorang penyair memilih kata-kata tertentu sesuai dengan maksud dan perasaan yang ingin disampaikannya ketika menulis puisi. Fungsi bahasa yang digunakan oleh penyair tersebut adalah Ya. A. Ekspresi, B. Adaptasi, C. Fungsi informasi, D. Fungsi integrasi. Mana nih? Kata kuncinya apa nih Bu Joyce? Penyair. Kata Maksud dan kuncinya perasaan. Perasaan ya. Perasaan. Iya, Kalau perasaan itu apa sih? Perasaan? Ekspresi. ekspresi. Nah, iya. Perasaan di sini ada perasaan, berarti dia ekspresi ya. Ada fungsi ekspresi di sana. Jadi kata kuncinya di sini perasaan. Perasaan, maksud dan perasaan. Maksud dan perasaan. Nah, seperti ini. Nah, ini ya penjelasan dari masing-masing opsi nih. Fungsi informasi, artinya menyampaikan informasi. Kemudian fungsi ekspresi tadi ada perasaan ya. Kemudian adaptasi dan integrasi, menyesuaikan. Namanya juga adaptasi, pasti menyesuaikan. Kalau kontrol sosial itu biasanya ada argumen pendapat orang lain. Iya benar, ada argumen ya Ibu ya. Nah ini. Ibu Mulyana nih. Iya. 8 ya, Bu? Ya. Ani, peserta didik kelas 3 SD, sudah bisa berbicara dengan lancar dengan jumlah kata. Bisa sampai 12 kata dalam satu kalimat. Ani juga sudah dapat memahami penjelasan guru di kelas, sehingga mampu mengikuti pelajaran dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa Ani berada pada fase A. Pragmatik atau hubungan tafsiran dengan penuturan. B. Semantik. C. Sintaksis. D. Morfologis atau pemahaman kata. E. Fonologis atau pemahaman bunyi bahasa. Kalau umur ini kelas 3 SD, umur 12. Kelas 3 SD ya. Ini sudah memahami penjelasan guru. Ini kata kuncinya ya. Memahami penjelasan guru. Kira-kira dia tahap apa? Kalau morfologis itu pemahaman kata. Bukan ya, dia sudah paham ya morfologis. Berarti di atasnya morfologis. Kalau ini fonologis, Ibu, ini adalah kemampuan dasar. Memahami bunyi. Ini dialami oleh balita ya, memahami bunyi ya. Kalau kata ini siswa kelas 1. Kemudian pragmatik, tafsiran, penuturan, kata-kata juga. Sintaksis ini adalah pemahaman kalimat. Kalau sintaksis. Nah, kalau semantik ini pemahaman
makna kata. Berarti yang mana? Yang C. Kata kuncinya sudah memahami penjelasan guru. B. Nih ya, sudah paham makna berarti dia. Kalau paham makna, kalau kalimat, maksudnya di sini pemahaman kalimat, itu tahu struktur kalimat. Mengerti struktur kalimatnya gitu Bapak Ibu. Sintaksis. Tapi kalau di sini sudah memahami penjelasan, berarti dia sudah tahap semantik atau pemahaman makna kata yang diucapkan oleh guru ya. Yang paling tinggi adalah semantik, pemahaman. Nah, ini fonologis ya, ini tahapannya usia 0 sampai 2 tahun ya kalau fonologis. Kalau sintaksis 2 sampai 7 tahun, sedangkan semantik 7 sampai 11. Gitu ya. Itu tingkatan usia. Oke, ini Ibu Yeti, nomor 9. Ya maaf Bu, pakai HP. Oh ya, nggak apa-apa Bu. Biar saya yang baca. Iya. Bahasa Indonesia mempunyai kedudukan dan fungsi yang penting bagi kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, sasaran pembelajaran bahasa Indonesia adalah peserta didik terampil dalam berbahasa Indonesia. Dengan kata lain, berkomunikasi secara aktif, baik lisan maupun tulisan. Rumusan yang tidak terkait dengan tujuan pembelajaran bahasa di SD. Apa nih? Kan harus terampil. Terampil dalam berbahasa Indonesia, kemudian ada kata-kata komunikatif, komunikasi aktif, efektif. Yang A, peserta didik mampu berkomunikasi secara efektif dan efisien. Kemudian yang B, menghargai bahasa dan bangga menggunakan bahasa. Yang C, mampu menguasai konsep fonologi, morfologi, sintaks, semantik, dan lainnya. Yang D, menikmati dan memanfaatkan karya sastra. Yang E, menggunakan bahasa untuk meningkatkan kemampuan intelektual. Yang mana? Ada hubungannya dengan terampil. A. Mana? A, yang lain? Kalau yang B itu sikap ya, sikap bangga ya, bukan ya. Kemudian yang D juga memanfaatkan karya, juga bukan. B dan D bukan. Kalau yang E juga bukan, ada kematangan emosional, bukan juga. Berarti antara A dan D. A atau D? A. Maaf, A atau C? A. Berkomunikasi secara efektif. Dengan etika. Yang berlaku. Efektif. A. Besok jam berapa namanya? Jam 12:30 dari situ mulai jam 1. Mulai jam 1. Mana Bapak Ibu? Ini yang tidak ya? Oh, yang tidak. Yang tidak ya? Oh, tidak Yang terkait. yang C berarti. Yang C. Iya, yang C. Menguasai konsep. Maaf. Sebentar. Adik kecil. Oke, yang ini ya, C.
Menguasai konsep itu bukan keterampilan. Ini layar saya jelas nggak sih Bapak Ibu? Ibu-ibu. Jelas. Jelas, Jelas, Bu. Bu. Jelas. Jelas, Bu Maksudnya Dewi. ini ukuran hurufnya. Sudah Iya, pas, Bu. Jelas kalau di udah level. jelas, Bu Dewi. Iya. Baik, saya lanjutkan. Nomor 10. Bahasa mempunyai peranan penting dalam perkembangan intelektual, sosial, dan emosional. Bahasa Indonesia merupakan bahasa pengantar pendidikan di semua jenis jenjang pendidikan. Nah, yang ditanya adalah peran penting pembelajaran bahasa Indonesia. Apa? Kata kuncinya intelektual, sosial, emosional. Mana nih? A. Ada kecualinya, Bu. Mengembangkan. Oh ya, ada kecualinya. Berarti yang salah ya. Iya. Kemudian yang B, mempercepat penguasaan iptek. Yang D, menemukan gagasan dan berpartisipasi. Ini internasional. Yang ini bekal. Bekal kemampuan berbahasa. Sini, sini. Sarana mengenal dirinya dan budaya. Yuk, yang mana? Peranan penting. Perkembangan intelektual, sosial, dan emosional. Tapi kita cari yang salah. Yang B. Yang B, mempercepat penguasaan iptek. Yang lainnya, coba. Apa yang menipu di sini? Ini fokusnya bahasa Indonesia loh, ya ibu-ibu ya. Yang Fokusnya bahasa Indonesia. Apakah bahasa Indonesia digunakan di dunia internasional? Oh, tidak. Berarti C. Tidak. Iya. Oh iya. Ya. Bahasa internasional kita adalah bahasa Inggris. Iya. Nah, ini untuk mempelajari semua bidang studi, ya, mengemukakan gagasan, kemudian mempelajari, menguasai mata pelajaran lain. Nah, untuk berkomunikasi tertulis. Nah, ini loh. Bahasa Indonesia belum menjadi bahasa internasional katanya. Ya kan? Benar ya. Oke. Nah, ini kita analisis KD lagi. Seperti tadi malam ya, kita analisis KD. Merumuskan indikator dan tujuan pembelajaran. Nah, menyajikan itu adalah C6, kognitif tingkat 6, level 6. Indikator pembelajaran. Nah, ya. Jika ditanya indikator, silahkan Ibu pilih yang setara atau di atasnya. Jadi nggak boleh di bawah ya level kognitifnya ya. Kita tinggal melihat opsi mana di situ yang selevel dengan KD, dengan soalnya. Nah, Berarti ternyata yang E. ini ya ibu-ibu ya, kita tandai ya KKO, kata kerja operasi. Operasional. Nah, mengidentifikasi, memahami, mempresentasikan. Nah, setelah kita lihat KKO-nya, baru kita lihat materi di belakangnya. Ya kan? Apakah materi itu sesuai dengan soal? Nah, coba kita lihat yang E. Pokok pikiran berdasarkan teks. Apakah sesuai? Ada teks juga di soal? Ada. Ada berdasarkan teks, entah itu tulis, lisan. Nah, ya. Yang lain sama materinya ya, Ibu ya. Hanya apanya yang tidak sama?
KKO-nya ya di depan ya, kata kerjanya yang tidak sama ya. Menunjukkan, menyebutkan, mengidentifikasi. Nah, berarti kita diberi kemudahan hanya membedakan level KKO. kognitifnya, indikatornya. Seperti itu. Cara menemukan indikator. Nah, ini ya langkah-langkahnya ya. Cara menemukan indikator. Harus relevan dengan materi. Kemudian KKO-nya harus spesifik. Artinya dia level berapa? Maksudnya C2, C3, sampai C6. C6. Kalau yang hot itu, yang level berapa? 6, Yang 4, 5, 6. level 4, 5, dan 4, 5, 6. 6. Kalau 1, 2, 3 masih rendah. Oke, 12. Kamu gak lihat jalanannya tuh? Bu Ayu sedang membacakan cerita untuk peserta didik di kelas. Memberikan contoh membaca lancar. Membacakan cerita. Nah, ada langkah-langkah memberi contoh ya. Kemudian ada membacakan. Ada kalanya Bu Ayu membaca sebuah kalimat. Media yang digunakan Bu Ayu, buku bacaan dengan ukuran. Nah, strategi pembelajaran membaca yang dilakukan Bu Ayu. Strategi apa namanya? Strategi bersama, strategi bergema, strategi kur, terbimbing, ataukah mandiri? Ngasih contoh tuh, Bu Ayunya. Apa, Ibu-ibu? Terbimbing. Coba. Ada kalanya, nah di sini ada kata gini. Ada kalanya Bu Ayu membaca sebuah kalimat, lalu peserta didik melanjutkan kalimat berikutnya. Ini Berarti yang baca bersama. siapa sih? Bersama. Bersama ya, jadi melanjutkan. Berarti dia membaca bersama. Kalau terbimbing itu biasanya Bu Ayu ke tempat anak-anak yang kurang apa? Kurang lancar membaca. Kurang membaca lancar. Nah, Iya. itu ada terbimbing. Oh iya. Membaca mandiri itu disuruh membaca satu persatu. Ini untuk kelas tinggi. Ya, membaca mandiri. Ini penjelasan membaca di bawahnya. Membaca bersama. Nah, guru membacakan, kemudian memberi contoh, membacakan cerita. Kemudian ini, siswa melanjutkan kalimat berikutnya. Nah, itu namanya membaca bersama. Ya. Kemudian apa membaca bergema? Nah, membaca bergema itu ini, guru membaca 1 atau 2 kalimat. Anak-anak membaca ulang kalimat tersebut. Nah, ini ya, ini namanya membaca bergema. Ada lagi teknik atau strategi membaca kor. Nah, membaca serempak katanya, seperti paduan suara. Hampir sama dengan membaca bersama. Kalau kita lihat konteksnya, membaca serempak itu terkesan membaca bersama. Padahal membaca bersama itu seperti estafet ya. Guru baca satu kalimat kemudian dilanjutkan seperti estafet ya. Nah, ini membaca terbimbing. Nah, siswa dikelompokkan seperti tadi ya. Dikelompokkan mana yang kurang lancar membaca, disesuaikan dengan level membacanya. Ini yang kurang lancar misalnya, yang kelompok B sudah lancar membaca, nanti dibimbing. Itu namanya membaca terbimbing.
Mandi adik, adik mandi. Oke, 13. Pembelajaran yang melibatkan peserta didik melakukan kegiatan memilih bentuk tulisan, menyusun draft tulisan, memperbaiki, menyunting, dan berbagi tulisan. Pendekatan apa nih? Semua dilakukan siswa ya berarti ya. Apa Bapak Ibu? Ada keterampilan proses, konstruktivisme, komunikatif, writing proses, whole language. Mana nih? Keterampilan. Komunikatif. Ada keterampilan atau yang lain? Ingat-ingat ya, di sini fokusnya pada apa sih? Tulisan. Tulisan ya, ternyata dia hanya fokus pada tulisan. Kalau keterampilan berarti selain menulis ada membaca, ada apa lagi? Berbicara, itu semua keterampilan masuk, tapi di sini hanya tulisan. Berarti yang ada kaitannya dengan menulis. Apa itu? D. Writing proses. Iya benar, writing proses atau proses menulis. Menulis. Jangan terkecoh pada keterampilannya ya. Enggak jadi. Wah, maaf ya. Neng mau beliin. Ya, ini penjelasannya. Pendekatan keterampilan proses. Ada keterampilan sosial, keterampilan fisik. Jadi semua terlibat di dalamnya, utuh ya, fisik, mental, sosial, intelektual. Itu keterampilan. Konstruktivisme, ada berpikir secara aktif. Menghubungkan pengalaman dengan pengetahuan yang dimiliki. Itu konstruktivisme. Ada lagi pendekatan komunikatif. Nah, ini pendekatan writing proses. Yang tadi sudah kita bahas ada whole language ya. Nah, ini secara utuh. 14, Bu Ina, Lena Widat. Ibu Suhaida deh. Ibu Yunita tuh, Bu. Bu Yunita tuh. Ya, ada. Yenita. Bu Yenita, silakan, Bu. Oh, baik. Bu Tina telah merancang sebuah instrumen penilaian yang akan digunakannya di kelas saat proses pembelajaran bahasa Indonesia. Bu Tina harus memperhatikan hal-hal yang harus ada pada rubrik, yaitu A. Kejelasan kriteria, tingkatan skor, ketepatan deskripsi. B. Kriteria ketuntasan minimal, pedoman penggunaan, gradasi skor. C. Kejelasan kriteria, gradasi skor, kriteria ketuntasan minimal. D. Ketepatan deskripsi, pedoman penggunaan, kunci jawaban. E. Pedoman penghitung skor, kunci jawaban, ketepatan deskripsi. Yang harus ada pada rubriknya. Rubrik itu kan udah disebut apa rubrik itu? Kriteria ya. Iya. Yang ada pada kriteria itu harus apa kriterianya? Nggak mungkin ini. Kriteria ketuntasan minimal KKM nggak ada di rubrik ini ya. Iya. Rubrik itu hanya ada di RPP.
Pedoman C. perhitungan skor, kunci jawaban, ketetapan deskripsi. Yang E, Yang D. yang D atau E, atau A? E. Yang C itu ada KKM lagi, nggak mungkin ada KKM di situ. Ya. A. Ini yang D, apakah di rubrik itu ada kunci jawabannya? Tidak. Nggak ada. Nah, Nggak ada ya. A. Ini yang E juga nggak ada kunci A. jawaban. Iya, A berarti. Iya, benar yang A. Nah, kenapa yang A? Nah, ini loh, ibu-ibu ya. Ada kejelasan kriteria. Kriterianya harus jelas. Iya. Kemudian skornya, tingkatan skornya. Skor 90, skor baik, skor kurang baik itu berapa itu ya. Kemudian ketepatan deskripsi. Kalau dia baik, nilainya berapa? Kalau nilainya 40, dia termasuk kriteria apa deskripsinya. Nah, itu ya, itu yang harus ada di rubrik. Sederhana saja ya. Iya. Nah, ini penjelasan di bawahnya. Coba kita lihat. Nah, ini ya. Komponen sebuah rubrik penilaian. Ada kejelasan, ada tingkatan skor, ada ketepatan, dan pedoman penggunaan. Ya, ini yang C, kejelasan kriteria, ada gradasi. Tapi di sini masalahnya ada KKM. Nggak ada di situ. Oke. 15. Alia menulis surat. Ibu bertamu ke rumah Bibi. Surat ditulis Alia. Contoh di atas termasuk ke dalam kalimat apa? Kalimat langsung, kalimat tidak langsung, kalimat verbal, ada nominal, ada lengkap. Kalimat lengkap. Nih ada penjelasannya nih. Ini contoh kalimat langsung ya, ibu-ibu ya. Ada ini tanda petiknya, seperti di drama. Itu adalah kalimat langsung. Kemudian kalimat tidak langsung diucapkan oleh orang ketiga. Rina berkata bahwa dia suka sate. Nah, Rina berkata. Kemudian ada kalimat verbal, mengandung kata kerja. Ada nominal, berkaitan dengan angka. Saya seorang murid. Nah, seorang artinya satu ya. Kalimat lengkap, ada setara, ada majemuk, ada SPOK, subjek, predikat, objek, dan keterangan. Nah, berarti kalimat 1, 2, 3 ini termasuk kalimat apa? Verbal. Verbal, ada kata kerjanya enggak? Ada menulis. Nah, itu ya. Ada menulis. Ada apa lagi? Bertamu. Bertamu. Ya, aktif ya, bertamu. Kemudian, ini juga kalimat aktif ya. Surat ditulis Alia. Siapa yang menulis surat? Alia. Alia, meskipun kata-katanya di sini pasif, tapi dia bekerja. Ada kata kerjanya, berasal dari kata tulis. Berarti dia kalimat verbal atau mengandung kata kerja. Nah, ini ya kalimat verbal ya. Dibentuk dari klausa verbal. Alia menulis seperti tadi. Kalau kalimat nonverbal dibentuk oleh klausa nonverbal sebagai konstituen dasarnya. Nenekku pensiunan guru. Mereka di kamar depan. Ibu guru cantik sekali. Nah, berkaitan dengan ada kata sifat ya, keterangan tempat, kemudian keterangan objek itu nonverbal. Jadi kalau verbal itu satu-satunya yang mengandung kata kerja.
Apakah saudara seorang guru? Ini bertanya ya. Di mana tempat terjadinya Perang Dunia II? Nah, contoh di atas termasuk kalimat apa? Kalimat tanya. Kalimat tanya atau Interrogatif. interrogatif. Interogasi ya istilahnya ya. Interogasi itu kan bertanya ya. Kalau deklaratif berita, kalau imperatif itu perintah. Ini istilah-istilah, misalnya nanti ini tidak ada, ya keterangannya ini nggak ada. Ibu-ibu harus paham mengenai istilah imperatif, interrogatif, dan juga deklaratif, nominal, verbal, ya kan? Nah, ini ada kalimat deklaratif, interrogatif, imperatif. Nah, ini kalimat majemuk. Coba kita lihat. Pola kalimat, Dian memilih sepatu dan Dani membayarnya. Ini kalimat majemuk setara. Ada kata penghubung dan. Berarti kita akan mencari yang sama. Tapi kecuali berarti yang tidak sama, kebalikannya. Nah, ini ada kata penghubung atau. Jadi ibu-ibu harus tahu apa saja kata penghubung untuk majemuk setara dan juga majemuk bertingkat. Kemudian ini ada atau juga. Ini juga termasuk setara ya. Ada dan. Setara masih. Nah, ini yang bertingkat. Semua murid aktif. Kebalikannya Denny yang pasif. Nah, ya melainkan ya itu berkebalikan termasuk kalimat majemuk bertingkat. Berarti kita pilih yang bertingkat. Yang kecuali. Oke. Kalimat tunggal, kalimat bersusun, kalimat majemuk. Oh, sebentar Ibu. Silakan nomor 18, Ibu. Yang bacanya. Ya, silakan, Bu. Halo? Halo, siapa yang baca, Ibu? Ya, biar saya yang baca. Pada sebuah rancangan pembelajaran RPP, tertulis contoh rumusan indikator menjelaskan kondisi operasi sistem dengan komponen perangkat keras. Jika seorang pendidik akan menyusun menjadi tujuan pembelajaran, maka rumusan yang tepat adalah jadi menyusun tujuan pembelajaran harus mengandung A, B, C, D ya. Audience, behavior, condition, dan degree ya.
Iya. Yang mana? Coba yang ada ABC-nya lengkap yang mana? Ibu-ibu. Coba dilihat. B. Coba dilihat ya. B ya? Yang B ini apa? Melaksanakan proses pembelajaran ini behavior ya. Condition C, ini yang C. Kemudian siswa itu audience. Ya, benar ada. Kemudian ini menjelaskan kondisi operasi. Ini B-nya, behaviornya. A, B, C. Sudah. Degree-nya ada nggak? Oh, ini ada. Secara benar. Ya, Ayo sikat gigi. lengkap ya. Yang B ya. Oh ya, ada sikat gigi. Kalau yang C ini kenapa salah? Nggak ada apanya. Ibu-ibu, yang C. Audiensnya. Ada. Ada. Ada audiensnya. Ada. Nggak ada kondisinya. Conditionnya nggak ada. Ada condition. Kemudian kalau yang D malah nggak ada siswanya. Audiensnya nggak ada. Audiensnya nggak ada. Yang E, Audiensnya nggak ada. ya audiensnya nggak ada. Pada saat menyusun perencanaan pembelajaran pokok materi tentang unggas, seorang guru merumuskan tujuan pembelajaran agar siswa dapat mendefinisikan hewan unggas, mengelompokkan dan membedakan. Adapun pilihan strategi menjelaskan materi pembelajarannya yaitu strategi pembelajaran deduktif. Nah, berdasarkan tujuan dan strategi pembelajaran, mencerminkan ragam pengetahuan yang jenisnya apa? Kalau deduktif, kalimat inti di depan atau di belakang? Deduktif, berarti dia Di awal. di awal, ya benar. Kalau di awal berarti umum dulu, baru ke khusus. Khusus. Ya. Apa berarti? Ada fakta, prosedur, keterampilan, konsep, prinsip. Yo, kalau deduktif, mempelajari apa? Yang kata umum di depan. Ide. Ya, ide di depan berarti dia mempelajari konsep. Idenya di depan. Konsep ya. Nah, ini. Nah, ini ya pengertiannya. Fakta. Apabila diminta untuk menyebutkan nama, kapan, di mana. Kalau konsep, ada definisi. Mengklasifikasikan dari umum ke khusus ya. Kalau prosedur, ada langkah-langkahnya. Ini prinsip, ada keterampilan, aspek afektif, aspek motorik. Nah, ini mengelompokkan atau membeda-bedakan jenis unggas termasuk materi berupa konsep. Oke, nomor 20. Bentar. Ayo jangan terlalu kuat itu, Dek. Yuk, 20. Pantai Pelengkung terletak di Kecamatan Tegal Delimo, Banyuwangi, tepatnya di daerah Taman Nasional Alas Purwo. Pantai ini dijadikan sebagai lokasi liga selancar. Ombaknya berwarna laut terlihat berwarna biru muda. Nah, ombaknya tinggi dan cepat. Kemudian ada jalan setapak.
Ciri-cirinya ini ya. Sesekali muncul hewan liar. Lingkungan di daerah sini masih alami karena merupakan kawasan nasional. Teks ini termasuk jenis teks apa? Eksposisi. Deskripsi, eksposisi, Eksposisi. Eksposisi. eksposisi itu memaparkan informasi, menceritakan, tapi tidak menggambarkan detail keadaan lingkungannya. Deskripsi. Iya, itu ya merinci, menggambarkan ya. Di sana lautnya biru, ombaknya tinggi. Nah, itu menggambarkan. Misalnya di rumah saya ada lumut berwarna hijau muda, misalnya. Pohonnya terletak di samping rumah. Nah, itu juga menggambarkan. Artinya deskripsi. Kalau eksposisi ini lebih sering pada peristiwa ya. Peristiwa yang dialami oleh siapa? Misalnya Presiden Jokowi kemarin saat di istana misalnya. Eksposisi memaparkan. Nah, ini ragam teks ya, ada ya. Ada teks tanggapan, eksposisi, eksplanasi, ada teks normatif ya. Oke. Mengapa siang ini waktu sangat kacau? Ucap Raja Semut. Ia lalu segera mencari anaknya. Namun ia tidak menemukannya. Ia pun kembali ke sarang. Cemas dan sedih menjadi satu. Kutipan di atas termasuk ke dalam bagian apa? Ada orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi, atau amanat. Ini adalah jenis paragraf. Biasanya di ini, jenis di teks eksplanasi. Ada orientasi ya. Orientasi itu di awal, pengenalan tokoh. Nah, kalau ini kira-kira ada di awal, di tengah, atau di akhir? Ceritanya. Di tengah. Di tengah ya. Kalau di tengah itu namanya komplikasi, puncak dari masalah. Terjadinya konflik. Kalau evaluasi pasti di Akhir. Akhir. ini ya, terjadinya konflik. Nah, di tengah-tengah komplikasi. Oke. Ya, biar saya yang baca, Bu. Kenapa, Bu? Biar saya yang baca. Ya, silakan. Berikut merupakan cara yang tepat untuk memfasilitasi peserta didik yang teridentifikasi memiliki permasalahan terkait materi pembelajaran yang dikemas dalam bahan ajar cetak adalah A. Menerapkan metode pembelajaran yang variatif sesuai dengan karakteristik peserta didik. B. Mengembangkan bahan ajar untuk pembelajaran remedial berbasis TIK supaya menarik dan memudahkan peserta didik memahaminya. C. Mengembangkan bahan ajar untuk pembelajaran berikutnya berbasis TIK supaya lebih efektif. D. Mengembangkan bahan ajar cetak dengan penampilan yang menarik dan jelas untuk pembelajaran remedial. E. Menggunakan kembali bahan ajar cetak yang telah dikembangkan untuk pembelajaran remedial dengan metode yang berbeda. Ya, yang mana? Pembelajaran tapi dikemas dalam bahan ajar cetak. Jadi harus ada bahan ajar cetaknya di situ opsinya. Nah. Bahan ajar cetak.
untuk remedial ya tadi ya. D. Yang D. Kalau yang B itu mengembangkan bahan ajar untuk D. berbasis TIK ya. Kalau yang D, Yang E. Yang Yang E. jadi dia punya masalah dengan bahan ajar cetak. Artinya bukunya tuh nggak menarik gitu, ya ibu-ibu ya. ya D Jadi mungkin. bukunya yang nggak menarik itu diapakan? Dikembangkan kembali. D, D. B. D, mengembangkan bahan ajar cetak. Sama-sama mengembangkan ya. D, biar lebih menarik. Menarik atau pakai Ya. TIK? Yang ada TIK-nya. B, C, D. Yo, B, C, D. Yang dikemas dalam bahan ajar cetak. Yang B. Mengembangkan bahan ajar. Nah, ini kata kuncinya. Coba dilihat, ibu-ibu. Bahan ajar cetak. Iya, ajar cetak. Nah, ada cetaknya ya. Kalau ini hanya bahan Bahan Ajar. ajar. Bahan Ini ajar. juga bahan ajar. Nah, lalu yang D, bahan ajar. Cetak. Nih ya. Ya, saya kurang teliti nih. Yuk. Sampai 25 ya, ibu-ibu ya. Di sini sudah hampir maghrib. Oke. 23, saya yang baca. Ini puisi. Yang fana adalah waktu. Karya Sapardi Djoko Damono. Yang fana adalah waktu. Kita abadi. Memungut detik demi detik. Makna yang sesuai. Yuk, maknanya apa nih? Kita lupa untuk apa, tapi yang fana adalah waktu, bukan? Katanya gitu. Tanyamu kita abadi. Untuk berbuah hak bagi C. si manusia kepada Berbuat yang tidak penting. Menyia-nyiakan ini. Mana nih? C. memungut detik. C atau D? Yang D. D, Bu. D ya. D. D, benar. Semua manusia akan kembali kepada. Iya, semua akan kembali. Yang fana adalah waktu, katanya. Oke, 2 soal lagi. 24. Di masa pandemi, semua sekolah melaksanakan pembelajaran daring.
Dalam pembelajaran daring sangat mengandalkan peran teknologi dan komunikasi, mengutamakan keterampilan abad 21. Hal ini menunjukkan bahwa TIK dapat digunakan sebagai, nah ini contohnya YouTube dan Google. Untuk apa YouTube dan Google? Apa membentuk karakter? Tidak. Bukan. Apa media komunikasi? Bukan. Bukan. Atau kegiatan inovasi? Iya. Bisa jadi. Atau media kolaborasi? D. Apa inovasinya apa? Keterampilan abad 21. Bukan. YouTube itu hubungannya dengan inovasi apa? Media. Membuat apa? Akun YouTube sendiri misalnya. Ya, membuat video Bisa pembelajaran. Video pembelajaran. Ya, boleh seperti itu. Berarti kegiatan inovasi itu termasuk apa? Media kemandirian Dan dalam pembelajaran. Pembelajaran. Ya benar. Jadi fokus pada ininya ya. Fokus pada medianya. Oh iya. Karena apa? Karena yang dibicarakan adalah pembelajarannya. Iya. Daring katanya ya. Contoh daring pakai YouTube dan Google. Nah, YouTube dan Google ini adalah bentuk media untuk kemandirian Pembelajaran. Pembelajaran. Di dalamnya ada kegiatan inovasi, benar. Membuat apa? Akun YouTube sendiri, upload di YouTube karya kita itu ya. Ya. Oke, nomor 25 nih. Akhir sampai 25 dulu. Bu Ninu, guru kelas 2 SD, akan mengajarkan materi membaca cerita narasi dengan lafal dan intonasi yang tepat. Beliau sedang memikirkan kegiatan pembelajaran kecakapan abad 21, yaitu HOTS dan 4C. Salah satu kegiatan pembelajaran yang dapat direncanakan Bu Ninu, apa? Yang HOTS dan 4C. Ini membahas materi. Kemudian saling mengomentari. Ada mengomentari simulasi. Membahas materi. Yang ini menyimak. Oh, menyimak saja. Bukan 4C ya, nggak kreatif dia. Kalau 4C itu apa Ibu-Ibu? Ada? Communication. Kemudian Kreatif. Kreatif, kemudian kritis. Critical thinking. Ya, critical thinking. Apalagi satunya? Kolaboratif. Kolaborasi. Ya, kolaborasi itu artinya bekerja sama. Bekerja Yang kelompok. Yang ada kerja kelompoknya, tapi juga aktif C. Oh, ini ya. C. Nah, ada kelompok, kemudian ada kreatifnya, dia mengomentari. Ya. Kolaborasi, berkelompok. Kemudian komunikasi sudah masuk di situ, berkomunikasi dengan teman lainnya. Oke, sampai 25 dulu. Ya, cukup. Nanti soal saya share di grup ya, Ibu-Ibu. Bu Susi, saya cukupkan sampai nomor 25 dulu. Terima kasih. Terima Ya. kasih Bu Dewi. Ya. Ya, terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir. Sepertinya ini lengkap, Bu. RG 19 hadir semua. Kalau semalam ada yang tidak hadir. Ya. Alhamdulillah hadir Ya. semua. Diharapkan untuk hadir semua ya. Mudah-mudahan ya kita semua diberikan kesehatan. Amin. Dan bisa belajar bersama. Nanti besok saya share kembali linknya ya. Kita belajar bersama lagi karena mengejar waktu.
Hanya beberapa hari Iya, Bu. lagi kita ke UP. Iya. Ya. Bagaimana Bu Dewi untuk sore hari ini kita cukupkan saja? Ya. Terima kasih untuk Bu Dewi ya yang telah menyempatkan waktunya dan Bapak Ibu semua di sini yang telah hadir untuk tetap semangat belajar bersama RGS, Rumah Guru Sejahtera. Dan saya cukupkan, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Saya tutup ya.